Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya yakin semua memiliki kesibukan. Akan tetapi kita memilih pada pagi hari ini untuk hadir dalam rangka daurah kemasjidan, tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang. Karena walau bagaimanapun masjid ini adalah tanggung jawab kita, berada di bidang dakwah, dan masjid adalah sarana untuk kita berdakwah. Dengan masjid kita berdakwah dan kita beruswah, sehingga dari masjid inilah slogan bidang dakwah. Di 5 tahun ini kita berdakwah, sekaligus kita juga beruswah. Karena tidak sedikit orang memiliki semangat berdakwah, tapi begitu dihadapkan pada beruswah, terkadang banyak orang yang pintar membuat contoh, tapi dia sendiri perilakunya tidak bisa dan tidak patut untuk dicontoh. Seorang dai begitu lihai membuat permisilan, percontohan, tapi ketika kita melihat perilaku dai, perilaku mubalik itu justru perilakunya tidak layak dan tidak patut untuk dicontoh. Maka dengan demikian, slogan ini tepat apabila kita gaungkan. Berdakwah, ya beruswah. Dan ternyata Nabi itu berhasil berdakwah itu dikarenakan dua ini. Dia mengajak, sekaligus dia itu juga menjadi uswah, dan akhirnya berdampak. Berdakwah, beruswah, berdampak. Pasti dampaknya itu positif, karena diawali dengan beruswah, dilengkapi, disempurnakan dengan uswatun hasanah. Sebab ketika orang berdakwah tidak beruswah, bagaimana bisa berdampak? Bisa saja berdampak, tapi dampaknya tentu saja negatif. Akhirnya orang akan berkesimpulan, kabatur we bisa ari manehna. Nah, itu salah satu di antaranya dampak dari tidak beruswah. Berdakwah tapi tidak beruswah, dampaknya itu negatif. Maka dengan demikian bidang dakwah memiliki slogan berdakwah, beruswah. Pasti itu akan berdampak dan dampaknya pasti positif. Ya. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah menurut salah satu kitab sirah, fikus sirah, yang ditulis oleh seorang mu'arrikh, seorang ahli tarikh, juga seorang ulama kenamaan, Dr. Muhammad Said Ramdan Al-Buti. Ada 3 agenda saat Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Agenda yang pertama itu adalah mu'akhad, mempersaudarakan kaum muslimin antara muhajirin dan ansor. Abu Bakar dimu'akhadkan dengan ansor, kemudian Umar, Abdurrahman bin Auf itu dimu'akhadkan. Laksana adik kakak. Yang kedua, membangun masjid. Mendirikan masjid, membangun masjid itu adalah agenda kedua dalam agenda besar hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan setelah itu agenda ketiganya adalah piagam Madinah, yaitu mempersaudarakan antara kaum muslimin dengan seluruh masyarakat yang heterogen di kota Madinah. Itulah
yang menjadi agenda pokok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka dengan demikian kita akan garis bawahi di sini, yaitu membangun masjid. Masjid walaupun itu serumpun dan berasal dari kata sajada yasjudu, tapi ini bukan isim makan. Sebab kalau isim makan itu sajada yasjudu masjid, bukan masjid. Tapi di Quran itu kan wa annal masajida lillah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bukan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bukan, tapi minal masjid. Kalau isi makan dari kata tempat sujud berarti masjid. Isi makannya itu masjid. Sajadah yasjudu sujud, tempat sujud masjid. Alat sujud misjad. Tapi ini kok namanya masjid. Jamaknya masajid. Wa annal masajida lillah. Berarti ini adalah sebuah nama tersendiri. Ismun mahsusun, isim atau nama tersendiri tempat ibadah kaum muslimin, itulah disebut masjid. Sehingga masjid ini ya nama, menjadi sebuah nama yang tentu saja sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Allah lah yang memberi nama. Namanya saja Allah yang memberi. Betapa mulia kita memiliki tanggung jawab terhadap masjid karena namanya saja Allah yang memberi. Pantas kalau begitu. Tukang sapunya saja, tukang ngepel, ternyata tinggi sekali penghargaan terhadap tukang bebersih di masjid itu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seseorang, mana yang suka bersih-bersih di sini? Kemana sekarang? Kok tidak saya lihat? Ya Rasulullah, dia kan sudah wafat. Afala adantumuni, kenapa kalian tidak ngasih tahu aku? Itu kan cuma tukang bersih-bersih, tukang ngepel, ngapain mesti dilaporkan kepada Nabi? Apa kata Nabi? Tidak. Dulluni aina qabruha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Fadalluhu, lalu mereka menunjukkan. Padahal sudah 1 bulan. Setelah ditunjukkan apa yang terjadi, ternyata Nabi berdiri menyalati seorang yang bersih-bersih di masjid. Tapi lain lagi ketika ada sosok mayit yang disodorkan kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, apakah mayit ini punya utang? 1 dinar ya Rasulullah. Sallu ala sahibikum. Saralatan we kumarane. Kedudukan seorang yang bersih-bersih di masjid saja setingkat Nabi tidak boleh tidak menyalatkan. Orang lain bisa jadi tidak melirik atau dilirik sebelah mata seorang yang bersih-bersih di masjid. Tapi Nabi itu justru malah menyalatkannya. Yang punya utang malah oleh Nabi tidak disalatkan. Lamun hayang disalatkan ku kaula, aduh tang boga hutang. Ternyata kedudukan seorang yang bersih-bersih. Seorang yang bersih-bersih di masjid saja kedudukannya seperti itu, apalagi qoyimnya, pengurusnya. Qoyim itu adalah mudirul masjid, pengurus masjid. Oleh karena itu sungguh tepat hari ini saya datang bukan tanpa kesibukan. Kita juga datang ke sini bukan tanpa kesibukan. Akan tetapi kita menyibukkan dalam satu perkara yang Allah beri kemuliaan di situ, yaitu mengurus masjid. Habis bidang dakwah, kalau tidak mengurus masjid, mengurus apa? Mengurus apa? Di dunia ini mengurus apa? Oleh karena itu,
Yakinlah bahwa tidak ada yang paling bermanfaat hari ini, detik ini, tidak ada yang paling mulia kecuali membicarakan sebuah nama yang Allah berikan nama itu dan kedudukan yang sangat terhormat, sangat mulia di hadapan Allah, yaitu masjid. Bagi orang yang membangunnya, man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah walau kami fasiqatin. Siapa orang yang membangun karena Allah, ini mesti karena Allah. Man bana lillahi masjidan, bukan man bana masjidan lillah. Lillahnya malah didahulukan. Sebab ternyata Nabi sudah tahu ke depan tidak sedikit orang membangun masjid itu lis-sultan, karena kekuasaan, karena ingin mendapatkan suara di pemilu. Kan tidak sedikit. Tidak bisa bangun karena bangunannya sudah bagus, kasih karpet. Tidak dicoblos, karpetnya diambil lagi. Makanya man bana lillahi masjidan. Masih mending karpet diambil lagi. Ini semen batu sudah diterapkan, malah dibongkar itu. Pernah dicarioskeun ge nya teh aya ieu teh. Aduh. Inilah man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Allah bangun sebuah rumah di surga walau kami fasiqatin, walaupun sebesar sarang burung. Dan Jawa Barat ini adalah primadona orang Arab Saudi. Sampai saat ini masih primadona. Mengapa? Sebab begitu dia membangun masjid di Jawa Barat, selalu saja ramai dengan pengunjung. Kasirun nas, banyak orang kalau di Jawa Barat. Mereka bukan tidak ingin membangun di luar Jawa. Mereka mengatakan, maafin nas. Tidak banyak orang, yang banyak nas-nas. Sehingga kalau di Bogor ini mengajukan atau di kota Bandung di mana, pasti akan direspon oleh orang Arab itu karena masih primadona. Cuma kalau semua masjid-masjid yang ada di Jawa Barat itu orang Arab yang membangun, jadi nu di surga teh saha tuh. Urang Jawa Barat menonton we nu nyeun imah di sawarga. Akan tetapi mengapa mereka itu orang-orang Arab itu suka dengan membangun masjid di sini? Karena dengan uang 200 juta masjidnya begah, padahal dicampuran ke orang. Wah, katanya 200 juta bisa begini. 200 juta bisa begini. 150 juta begitu juga. 100 juta, begini juga, bahkan ada yang lebih bagus. Ternyata warga Jawa Barat itu, ya ketika ada stimulus dari Saudi, 200 juta, betul-betul. Jangankan ada stimulus, tidak ada stimulus saja, masjidnya bagus-bagus. Kenapa itu dari Arabnya 200 juta, sekarang masjidnya mentereng? 200 juta itu dari Arab, habisnya 1 miliar. Mengapa bisa begitu? Makan para pegawainya ditanggung oleh jamaah. Kemudian ya uang itu dititipkan di material. Lalu kekurangan itu, kekurangan ini, yang tadinya dalam spek itu adalah keramik, diganti oleh muhsinin di sini jadi granit. Yang tadinya tihangnya itu sekian, mesti katakanlah besi 12, ini besi uril. Siapa yang menambah? Muhsinin dari sini. Inilah sebuah bangunan yang dulu Nabi SAW lakukan di kota Madinah. Maka pada waktu itu masjid itu amat sangat sederhana. Pada waktu memilih tempatnya saja, itu menjadi sejarah tersendiri. Ketika Nabi diketahui hendak membangun sebuah masjid, apa pada waktu itu para sahabat? Semua para sahabat yang punya tanah mendaftarkan kepada Nabi untuk dibangun di atasnya masjid.
Ya Rasulullah, tanah kami lebih strategis. Ya Rasulullah, inilah tanah kami lebih luas. Ya Rasulullah, inilah tanah saya, ini tanah saya, ini tanah saya. Tahu Nabi mau membangun masjid, semua sahabat menyetorkan daftar tanah. Silakan, Nabi mau bangun masjid di mana? Tahu Ustadz sekarang itu mau bangun masjid, semua tidak ada yang daftar. Pada menyembunyikan tanah-tanahnya. Itu bedanya dengan sahabat. Dan pada waktu itu Nabi akhirnya tidak memilih semua daftar-daftar itu. Dan Nabi meminta semua yang mendaftar tanah melihat unta yang disuruh untuk berjalan. Di mana saja dia menderup, disitulah akan dibangun sebuah masjid. Sok ayeuna mah kumaha onta we cenah. Sadepakna onta. Di mana onta ngadepak, didinya dibangun masjid. Atuh semua melirik dan tertuju kepada unta. Eta pas onta terek pisan ngedeprek di tanah urang, ini deui berjata onta. Aduh, ya. Akhirnya unta itu menderup di sebidang tanah kepunyaan dua anak yatim yang dipelihara oleh As'ad bin Zurarah. Dan Nabi bayar entah berapa dinar. Inilah hebatnya. Itu peristiwa di mana Nabi mau membangun sebuah masjid. Dan masjid Nabawi yang sekarang itu, pada waktu itu tidak pakai granit, tidak pakai keramik seperti ini. Cuma pasir saja yang diratakan. Kemudian kuburan-kuburannya dipindahkan. Lalu dindingnya itu dengan tiang-tiang yang sangat amat sederhana, dan atapnya itu cuma pelepah-pelepah kurma. Sehingga pada waktu sujud itu, terlebih-lebih di dalam cuaca panas seperti sekarang, itu kadang-kadang menunggu matahari itu, saat-saat di mana matahari itu tidak panas. Ketika sujud itu panas itu menyengat. Dan wajar apabila setelah selesai sujud, usap, karena menempel. Akhirnya Nabi melarang. Jangan diusap. Pasir yang menempel di dahimu itu adalah rahmat. Akhirnya mereka sujud dibiarkan. Tapi setelah selesai salat, Assalamualaikum, baru diusap. Tak ari ayeuna ngusap naon. Cik ari ayeuna ngusap naon. Sok aya wae sakitu bersih. Padahal di atas permadani, di atas karpet yang tebal, nah beres salat teh. Assalamualaikum, ngusap deui wae. Malah ditambah setelah ngusap teh dikecrok. Wah. Inilah. Sok aya di masjid orang teh aya. Inilah. Apalagi kalau seandainya Nabi tidak melarang, pasti mengusap itu akan jadi rukun sujud gitu. Kalau Nabi tidak larang. Inilah kita sekarang ini membicarakan serius ini tentang masjid ini, karena begitu mulia orang yang mengurusi masjid itu. Saya besok subuh itu kuliah subuh di sebuah masjid, di mana masjid itu DKM-nya saja jenderal. DKM-nya jenderal. Kenapa Bapak Jenderal ini mau jadi DKM? Saya mau bertobat. Aduh, ya, jadi ketua DKM malah lawora. Nah inilah. Maka dengan demikian, saat dimana Nabi SAW membangun sebuah masjid dengan masjid yang sangat sederhana seperti itu, sehingga disebutlah Masjid Nabawi, tapi harismanya sampai ke Ethiopia. Sebuah masjid yang dibangun oleh Nabi, dipimpin oleh Nabi sendiri, harismanya sampai ke Habasyah, sampai ke Afrika. Masjid kita di sini, di pinggirnya itu judol. Di situ ada orang berpacara.
pinggir Masjid Agung itu orang bertransaksi dengan perzinaan. Masjid-masjid justru malah tidak berkarisma, tidak berwibawa. Dan mengapa itu terjadi? Orang bertransaksi perkara-perkara yang haram, padahal masjid di depan. Membangun masjid, orang kufur pun bisa. Tapi memakmurkan masjid tidak bisa oleh orang kufur. Oleh karena itu Quran menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana. Yang hanya memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman. Tapi yang membangun masjid itu, ternyata di zaman Nabi pun orang-orang munafik membangun masjid. Disebutnya masjid dirar. Nabi membangun masjid itu untuk tujuan membangun tatanan masyarakat baru, membangun persaudaraan di kalangan Ansor dan Muhajirin, sementara mereka membangun masjid dengan tujuan memporak-porandakan persaudaraan di kalangan kaum muslimin, memecah belah, bukan merekatkan tapi menyekat. Oleh karena itu, oleh Nabi dihancurkan. Masjid seperti itu oleh Nabi dirobohkan. Jadi Nabi itu bukan hanya membangun, tapi menghancurkan. Tapi jangan berkesimpulan menghancurkan masjid itu adalah sunnah Nabi. Saat boleh katanya menghancurkan gereja, itu ayat sunnah nama menghancurkan masjid. Tapi masjid dirar. Masjid yang memang dibangun bukan untuk membangun, tapi dibangun untuk merusak. Nabi itu membangun masjid memang untuk membangun. Ini membangun untuk tujuan merusak. Jika ada sebuah masjid yang dibangun untuk merusak, inilah yang harus kita waspadai. Nah, bahkan dengan demikian, kita mengetahui bahwa masjid yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dikunjungi, untuk diziarahi itu hanya 3. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak dianjurkan untuk bepergian, untuk berziarah kecuali ke 3 masjid. Masjidi hada, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Tidak ada hadis, jangankan yang sahih, yang dhaif saja. Berziarah ke Masjid Kubah Mas di Depok. Tidak ada Masjid Al-Jabar itu dikunjungi, itu tidak ada. Jangankan yang sahih, yang dhaif saja tidak ada. Ya. Di mana dhaif wae kunjungi Masjid Al-Jabar teu aya. Dari ieu tiba Bogor ngahajakeun ka Al-Jabar. Ngan di ditu teh ngadon murak timal. Selfie. Kodok. Tapi aya onta ayeuna mah. Aduh. Waduh, macet-macet. Yang 3 saja, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Salat di Masjidil Haram 100.000 rakaat, di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat di masjid kita. Masjid Aqsa karena memang itu adalah kiblat pertama. Dan mohon dicatat, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi adakah kotak amal? Tidak ada. Nah, Kiri sedikit aja deh. Masjid yang begitu besar dengan hektaran, puluhan hektar, tidak ada kotak amal kecil pun. Tapi di negeri kita, masjid kecil pun kotak amalnya gede-gede. Itu yang harus kita bedah itu. Kenapa di sana itu tidak ada? Di urang mah unggal masjidnya pasti aya kotak amal. Malah yang dipaling kotak amalnya teh gede. Itu malah anu maling dah kotak amalnya ke. Curious tidak ada. Nah, itu catatan kita nanti akan dibahas nanti di bab idarah. Mengapa itu? Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan besar-besar itu. Tidak ada
bedug anak nama itu ayah. Tapi di urat mau masjid letik wae bedug nama besar. Inilah yang menjadi PR bagi kita ini. Makanya masjid kita itu harus jadi uswatun hasanah. Kita harus berdakwah melalui uswah. Bagaimana supaya masjid kita itu menjadi masjid percontohan. Sebab memakmurkan masjid bukan meramaikan. Seseorang itu hidup karena imaratul badan biruhihi. Memakmurkan badan itu dengan ruh yang menempel. Ketika ruh menempel pada badannya, itulah yang disebut dengan umur. Umur itu bahasa Arab. Ya'muru itu dari kata umur. Disebut berumur itu kalau dia hidup. Begitu terpisah antara ruh dengan jasad, itu sudah wafat. Ketika masjid itu jauh dari ruhnya, berpisah dari ruhnya, maka masjid itu tinggal bangunan. Jasadun bila ruhin, jasad tanpa ruh itu adalah kematian. Maka dengan demikian, masjid-masjid kita itu mesti ada ruh, supaya betul-betul bisa makmur. Oleh karena itu, masjid-masjid yang dimakmurkan oleh kita ini, ya semuanya itu berdasarkan kepada ruh masjid itu. Tidak boleh keluar dari petunjuk, keluar dari ruhnya. Sebab ruh itu mesti memakmurkan masjid. Di rest area, itu masjid-masjid dibangun oleh siapa? Oleh pemilik res. Pemilik rest area kebanyakan siapa? Pebisnis. Dan pebisnis itu siapa? Bukan umat Islam. Katanya ini, saya tidak tahu benar apa tidak, rest area 97 itu adalah kepunyaan ya etnis lain yang juga bukan seorang muslim, tapi masjidnya itu bahan-bahan bangunannya saja diambil dari luar negeri. Nyaman, bersih. Terlebih-lebih bagaimana supaya orang itu betah di situ. Harum. Jambannya, toiletnya, orang sholat di situ itu nyaman sekali. Mereka membangun masjid karena mereka itu katanya berempat, punya 4 orang. Membangun masjid itu bukan untuk tujuan ibadah, melainkan untuk tujuan cuan. Bagaimana bisa menarik kaum muslimin salat itu di situ, dan sebetulnya bukan untuk salat, tapi untuk jajan. Di mana jalma salat di situ terjajan sambil mengisi bahan bakar, kemudian jajan di situ, kemudian salat. Dimanjakan kita ini bukan untuk tujuan keridhaan Allah, melainkan demi cuan. Tidak ada pengusaha Persib, bukan tidak ada, mungkin ada yang menginginkan. Cuma kadang-kadang membangun rest area itu kan mesti ada ordal. Ini ordalnya banyak ditempel oleh mereka itu. Nah, mungkin seperti itu barangkali. Ya barangkali itu kita kan melihat dari jauh ya. Barangkali itu apa yang selama ini saya terima informasi itu demikian. Ya, di zaman sekarang itu kan informasi itu sulit sekali untuk kita pisahkan mana yang benar, mana yang salah. Itu kadang-kadang kita mesti tabayun ya. Mesti dicerna terlebih dahulu, bahkan kembalikan terlebih dahulu untuk mencari titik kebenarannya. Nah, dengan demikian ikhwatul iman, ternyata masjid yang dibangun oleh kita di lingkungan Kabupaten Kota Bogor ini, masjid yang murni dikelola oleh Persatuan Islam ada 8.
Tapi saya yakin masjid binaannya itu lebih dari 8. Ustadz Slamet ini kan tidak hanya di 8 masjid ini, kadang diundang di masjid-masjid yang lain. Pasti masjid binaan itu lebih dari 8. Tapi bagaimana yang 8 ini menjadi contoh bagi yang lain? Ini adalah tanggung jawab Bidgar Kemasjidan. Dan pada saat ini Ustadz Dedi ini yang memegang peran di dalam memetakan manajemen kemasjidan agar masjid-masjid kita ini betul-betul menjadi masjid percontohan. Melihat Masjid Persis begitu mudah. Di samping ada Almanak Islam, dengarkan saja adzan subuhnya. Adzan subuhnya. Kalau adzan subuhnya 2 kali, kita yakin, wah iya mah Masjid Persis. Ada adzan awal dan ada adzan sani. Tapi di masjid yang lain juga ada, bukan hanya Persis, yang adzan awal dan adzan sani itu. Cuma ada perbedaan. Taswibnya di mana? Di adzan awal, di adzan sani. Kalau di masjid yang lain pasti di adzan sani. Tapi di masjid kita itu semuanya di adzan awal. Di taswibnya ya. Taswibnya. Dan ternyata masjid kita itu berbeda dengan seluruh dunia termasuk Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Masjidil Haram di Mekah dan Madinah taswibnya di adzan sani. Sementara di kita ini di adzan awal. Kalau Nabi masih hidup, ya masjid mana itu? Ini seluruh dunia loh. Seluruh dunia ini. Coba saja kita perhatikan kalau kita umroh kemudian di Masjid Nabawi, itu as-sholatu khairum minan naum itu di adzan kapan? Adzan awal, adzan sani. Justru kebalikan dari kita. Tapi bahasa seharinya Justru kita yang menambah adzan sani itu siapa? Yang menambah adzan awal itu siapa? Bilal. Yang menambah taswib? Bilal. As-sholatu khairum minan naum. Beliau yang mengucapkan. Pasti di adzan apa? Sementara adzan sani itu kan Ibnu Ummi Maktum. Oleh karena itu mulia mengurus masjid kita ini. Tinggal bagaimana kita bisa membangun atau mengurus masjid kita ini supaya tidak memiliki kotak amal cikuma di santu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang begitu besar, kotak amalnya tidak ada satu lampu pun yang padam. Tidak ada satu keran pun yang macet. Dan tidak ada yang airnya itu mengalir kemana-mana. Bersih, tertata rapi. Saya cari-cari dengan jamaah, urang tinggal cik ayah itu bohlam anu pareum, teu aya itu. Cik sugan aya itu keran anu macet, teu aya. Nah di urang sakitu kotak amal badan. Ieu kecerek pareum, punten cenah Ustad ieu teh di zaman ieu mah teu aya bohlam mah heukeun bae. Punten cenah Ustad ieu di nu imam mah ieu na bohlamna, ieu na cenah teu nyambung. Pas pegat cenah ieu teh kabelna heukeun bae. Kumaha deui atuh dah. Disinilah. Oleh karena itu pantas kalau Nabi memberikan penghargaan kepada orang yang rajulun mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang selalu saja hatinya itu terpaut dengan masjid. Sampai dia akan mendapatkan keteduhan di saat yaumala dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana tidak ada keteduhan kecuali yang diberikan Allah. Siapa? Rajulun mu'allaqun fil masajid. Sampai jika masjid bocor, di saat orang lain itu tidak memperhatikan, dia yang naik langsung. Bagaimana bohlamnya itu putus, kemudian kebersihannya sudah diberitahukan kepada Nabi.
Sudah dikabarkan kepada Nabi seluruh pahala-pahala, baik pahala besar maupun pahala yang kecil sekalipun, sampai seorang mengambil sampah dari masjid itu sudah ditetapkan pahalanya. Sudah diberitahukan kepada Nabi. Orang yang mengambil sampah di masjid itu seperti apa? Kalau yang mengambil sampah dari masjid itu pahalanya demikian, kumata lo mengabala anak-anak. Nah ini inilah ikhwatul iman. Jadi dengan demikian mereka orang-orang yang membangun masjid di rest area yang pebisnis itu, saya yakin belum pernah memakmurkan masjid. Masuk masjid mungkin, tapi memakmurkan tidak akan mungkin. Seperti orang membangun pasaran. Begitu dibangun, semangat membangunnya begitu tinggi, tapi begitu selesai tidak ada yang semangat untuk mengisi. Dan masjid itu batasannya jelas, aturannya jelas. Apa batasan masjid? Batas masjid itu adalah batas di mana seseorang melangkahkan kaki yang kanan seraya berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Melepas sandal. Ya, sandal mah dilepas di mana wae. Cuma pada waktu kita melangkahkan kaki yang kanan seraya berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, di situ batas masjid. Teras masjid. Kantor. Bangun masjid itu kantor ya. Teras. Kalau ada di sini kan teras. Teras masjid itu masjid bukan? Nah, emper masjid itu masjid bukan? Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dulu duduk sebelum salat 2 rakaat. Jadi kalau belum dakhala, belum masjid. Sebab tahiyatul masjid itu apabila masuk. Tahiyatul masjid tidak bisa di rumah. Jangankan di rumah, di emper saja tidak boleh. Sebab bukan idza dakhala emper masjid, tapi idza dakhala ahadakumul masjidah. Jadi masuk. Berarti itu berarti ya batas. Satu-satunya salat sunat yang tidak bisa dilakukan kecuali di masjid, yaitu adalah tahiyatul masjid. Itu bukan di gerbang masjid, bukan berarti masuk kitab itu masjid. Itu. Jadi emper masjid bukan masjid. Begitu juga. Nah, itulah qayyimul masjid nanti berperan. Dulu Safa Marwah itu tidak termasuk masjid. Seiring dengan perkembangan sampai sekarang itu jadi menempel di masjid. Sehingga seorang yang menstruasi tidak boleh sa'i itu bukan karena tempat sa'inya, melainkan karena masuk masjidnya, diam di masjidnya. Ini tentu saja peran dari qayyimul masjid ini penting. Itulah. Dan batas masjid itu pada saat kita juga melangkahkan kaki yang kiri pada saat keluar dari masjid. Pada saat kita keluar dari masjid, kita juga melangkahkan kaki yang kiri seraya dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka. Yang masuk surga itu hanya 3. Ada 3 golongan yang akan masuk surga. 1, yadkhul jannata bi ghairi hisabin. Masuk surga tanpa hisaban. Ada yang masuk surga itu bi rahmatin minallah wa fadlin minhu. Dengan rahmat dan karunia Allah. Dan yang ketiga bi syafaati Rasulillah. Orang yang suka masuk masjid pasti oleh Allah diberi kesempatan lebih banyak untuk meminta rahmat dan meminta karunia. Dan Allah
menaburkan rahmat dan karunia di masjid. Buktinya, masuk Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Rahmatin minallah wa fadlin minhu. Orang yang tidak suka masuk masjid, jangankan masuk surganya. Memintanya saja, berdoanya saja Allah tidak beri kesempatan. Hari ini sudahkah kita berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik? Sudahlah kita memohon kepada Allahumma inni as'aluka min fadlik? Oleh karena itu, seorang yang bisa masuk masjid itu dari laki-laki ya, karena sering masuk masjid. Justru itu, kalau seorang istri, suaminya itu tidak pernah masuk masjid, jurungkan buru-buru. Sebab ketika suaminya itu dapat rahmat dan karunia, istri pun dapat. Masa suaminya masuk surga, istri tidak? Kecuali apabila dia itu bertolak belakang secara akidah. Seperti halnya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Maka dengan demikian, saat suami itu terus-terusan salat di rumah, si istri jangan diam. Maka masjid atuh Pak. Karena di situ ada Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan di masjid itu aturannya jelas. Di masjid itu aturannya jelas. Siapa orang yang mengumumkan kehilangan di masjid, kata Nabi, doakan oleh kita mudah-mudahan barang yang hilangnya itu tidak diketemukan. Siapa orang yang bertransaksi jual beli di masjid, semoga Allah tidak memberikan keuntungan. Jadi di masjid itu tidak boleh mengumumkan sembarang pengumuman, tidak boleh bertransaksi, tidak boleh seorang menstruasi itu duduk-duduk di masjid, kecuali hanya sebatas lewat saja. Dan fungsi masjid itu adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyat illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang di situ dibacakan, mereka membaca Quran, mempelajarinya, kecuali Allah turunkan ketenangan. So rata-rata nu ka masjid mah hara yang tenang. Nu asalna boga hutang wae ka masjid tuluy maca Quran eta teh les we leungit. Ngan begitu keluar inget deui. Yang geus lunas tuluy nganyuk deui. Yang susah tidur ke masjid. Ada kan di zaman Nabi yang banyak utang kemudian ke masjid jam 10-an. Nabi ditaruh kunaun itu. Beri saja doa kata Nabi. Ini baca. Akhirnya dia lepas dari utang piutangnya. Nazalat alaihim rahmah, rahmah turun, nazalat alaihim sakinah, ketenangan itu Allah berikan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dipenuhi dengan rahmat Allah. Wa hafathul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut di kalangan para malaikat yang dekat dengan Allah. Seperti itulah masjid itu. Oleh karena itu, ketika ada sahabat Nabi meminta izin kepada Jabir, wahai Jabir, aku ini jauh dari masjid. Dan dekat Masjid Nabawi itu ada tanah yang kosong. Bagaimana kalau saya pindah ke sini? Kata Nabi, jangan. Sebab ketika orang itu melangkah untuk pergi ke masjid, maka di situ ada kebaikan. Sehingga ada sebuah hadis, man tatahhara fi baitin. Siapa orang yang bersuci di rumahnya, thumma masya ilal masjid, kemudian dia berjalan ke masjid. Kanat khotwatahu, liyak dia faraidahu, untuk menunaikan salat fardunya, untuk menunaikan kefarduannya.
dia akan mendapatkan 2 langkah. Langkah yang pertama, ihdahuma tahutu khoti'atan. Langkah yang pertama akan menghapus kesalahan. Wal ukhra tarfa'u darajatan. Dan langkah yang kedua akan mengangkat derajat. Jadi begitu kaki kanan melangkah, tahutu khoti'atan, dihapus kesalahan. Kaki kiri tarfa'u darajatan. Tahutu khoti'atan, tarfa'u darajatan. Tahutu khoti'atan, tarfa'u darajatan. Akhirnya sahabat itu tetap, malah ada yang menjauh, abdi mah hayang jauh. Nah, lantaran hayang loba lengkak. Aya nu naroskeun di Bandung oge. Saceuna abdi mah kana motor kumaha? Pan motor teh 2. Nu hareup tahutu khoti'atan, nu tukang tarfa'u darajatan. Ai kana mobil sami mobil oge, depan belakang. Cik tongsok. Ya kudu dada cerdas meusa. Komo nu kana motor mah lebih tinggi. Kenapa? Lantaran teu dituncalan, Pan. Nu kana motor mah teu dituncalan. Jabaring bengsina ge pan eta nya motorna nya manehanana. Aya nu darat mah pan nu leumpang kate bengsina teh sayur kacang. Itu ya. Nah ini luar biasa ini. Ini hadisnya riwayat Muslim kan. Hadis ini riwayat Muslim. Oleh karena itu kalau orang itu faham bagaimana sebetulnya unak-anik di masjid ini, saya yakin orang akan senang mengurusi masjid itu. Dan Allah akan melindungi terhadap yang mengurusi masjid-masjid tersebut. Maka dengan demikian, Ustadz Dedi ini berkewajiban sebagai ketua Bidgar kemasjidan ini, ya sudah kalau begitu Ustadz, kita dari awal lagi juga nggak apa-apa. Ayo kita bagaimana membantu masjid sehingga ada yang airnya tidak mengalir, sampai ada seorang agnia yang Ustadz, di mana ayah masjid anu teu aya caian, wios cairna ti abdi. Tos sabaraha hiji? 10. Sudah 10 masjid dibantu. WC 2. WC 2 karena ya ada WC untuk katakanlah tempat wudhu untuk umum. Itu kan walau bagaimanapun untuk perempuan itu tidak nyaman. Pasti itu auratnya akan terbuka. Nah, nanti itu bab yang berkaitan dengan idaroh dan berkaitan dengan imaroh. Nah, maka dengan demikian ya masjid ini, terlebih-lebih Masjid Persatuan Islam, itu kita sudah mempunyai tersendiri, di mana Jumatannya begini, berbeda dengan yang lain. Pasti Jumatannya adanya 1 kali. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi saja adzan 2 kali. Artinya bahwa Utsman bin Affan, ijtihad Utsman bin Affan dilanjutkan, atau ijma saat itu dilanjutkan. Tidak mengapa. Cuma antara adzan dengan adzan awal dengan adzan tsani itu ada jeda kan. Dan sekarang pun sudah mulai adzan awal di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tidak bersamaan, tidak waktunya itu tidak sama. Hanya di kita saja. Nah, masjid kita ini tidak ada yang demikian. Maka untuk itu ya di samping masjid-masjid itu Allah pilih sebagai nama untuk sebuah tempat ibadah. Dan perlu dicatat, masjid yang dibangun oleh Persatuan Islam tidak ada kecuali tanahnya itu wakaf. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Artinya tanahnya sudah la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Mesti sudah ikrar wakaf, baru dibangun dan dikasih nama Masjid Persatuan Islam. Sehingga ke depan sampai kapanpun, sampai hari kiamat, kalau ini dipegang, tidak akan ada cerita dan tidak akan ada sejarah masjid dijual. Kalau gereja dijual, di tiap negara ada. Bahkan kita di Persis hampir-hampir mau membeli gereja. Karena di bidang dakwah ini kan ada
Bina Mu'alaf Center. Ada cerita, Ustadz ini katanya gereja ini mau dijual. Di kita tidak akan mungkin ada cerita itu. Mengapa? Karena setiap kali kita membangun, tanahnya itu diurusi dulu. Sudah wakaf belum? Dacan Ustadz, buru-buru wakaf ke. Tidak akan ada cerita masjid itu dijual. Sebab kalau ini sudah wakaf, mu'abbad hatta yaumil qiyam, sampai hari kiamat itu. Inilah yang menjadi sedekah jariyah. Sedekatin jariyah. Maka dengan demikian, masjid kita itu mesti wakaf. Tidak boleh yang bukan wakaf. Gereja-gereja itu tidak ada syariat di mereka itu wakaf. Pribadi, Pak. Itu rata-rata pribadi. Kalaupun bukan pribadi itu, ya dana itu dari misionaris. Begitu. Jadi dengan demikian, masjid-masjid kita ini, ya seperti itulah. Mengapa Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu tidak ada kotak amal? Jawabnya, depan Masjidil Haram itu ada wakaf Al-Malik Abdul Aziz. Itu hotel yang demikian prestisius, hotel yang ribuan kamar, hasil semuanya itu digunakan untuk memakmurkan Masjidil Haram. Di urang rata-rata wakaf teh urusan we. Teu aya wakaf anu ngurus. Saat abdi gaduh tanah ya hoyong dibangun masjid. Aduh, tungtung nama ustad nyieun proposal. Atuh ustad jadi kukurilingan. Kenapa orang wakaf itu mesti masjid, mesti tanah darat? Mestinya ada Ustad abdi teh gaduh sawah. Ustad abdi teh siga Umar kan Nabi. Ya Rasulullah, aku mempunyai sebidang tanah anfasu alayya, yang paling subur. Selama ini aku belum pernah mendapatkan rizki harta seperti ini. Ditanami kurma itu lebat-lebat, buahnya itu besar-besar, dan panennya itu selalu saja mucekil. Kira-kira bagaimana? Kata Nabi, habis aslaha wa tasaddaq samrotaha. Pokoknya tahan. Jangan dijual belikan, jangan dihibahkan, jangan diwariskan. Dan sedekahkan hasilnya. Cik atun datang ke Ustadz, saya punya toko 5. Yang paling bagus itu yang ada di Jalan Mayor Oking. Saya tambah hasilnya pek-leker masjid. Atau Mayor Oking teh subur, betul kudu aya kotak amal. Ayam double. Ongkoh hoyong double tapi listrik bareng. Ini Ustaz. Tapi di Masjid Al-Aqsa itu ada kotak amal. Ada kotak amal. Saya baru ketemu itu setelah 7 kali ke sana, baru saya menemukan kotak amal. Oh iya, kotak amal teh. Nyumput. Baru setelah saya temukan, saya menyampaikan kepada jamaah, maukah kita, mumpung kita kesini, kapan lagi kita berkesempatan? Enceng, Ustaz cenah abdi mah hoyong ka imamna. Saya kan tidak tega ini diberikan ke imam. Kata imamnya, sama saja, masukkan saja, masukkan. Hebatnya, saya ketemu imamnya, kemudian bicara, ini ada seorang jamaah mau memberikan kepada Anda. La, alas, fuk, masukkan saja katanya. Masukkan saja, khusyina. Nanti juga ini kan untuk kemakmuran. Ini, oleh karena itu, ya inilah PR kita ini. Jadi bagaimana kita mempunyai wakaf yang produktif itu untuk mengurusi, jangan setiap kali orang berwakaf urusan we. Nyata urusan teh sakilobana nu ngurus nu teu aya. Dan tentu saja nanti dalam idaroh dan imaroh, sebab dalam imaroh itu kan ada yang bersifat hissiyah, ada yang bersifat maknawiyah. Cik nu adan tentong aki-aki atuh. Teu naon aki-aki geus hayang atuh jadi muadzin. Tapi ya tentu saja harus ya yang membuat orang yang tadinya tidak mau ke masjid jadi ke masjid. Iya mah nu asalna orang yang tadinya lagi bangun karena ada adzan jadi tidur, mestinya itu orang yang lagi tidur pun bangun. Itu nanti dalam imarah ya imarah maknawiyah itu ya. Aduh tuh karena jam sabaraha itu terus langkung, waduh teu karaos sadetnya. Ya. Nah terus cekap lah.
Saya kira mungkin nanti dalam dialog disertakan nanti setelah Ustadz Dedi, Ustadz Nanang, Ustadz Dr. Yusuf, kita dialog sajalah. Dan dari hati ke hati bagaimana kita mengurusi rumah Allah ini supaya kita pun akan mendapatkan kemuliaan dari mengurusinya. Dan tanamkan keikhlasan agar masjid-masjid yang kita bangun ini menjadi uswah bagi masjid-masjid yang lain. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.